Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang operasi pada bilangan real. Kalian sudah mengenal tentang konsep bilangan real, yaitu konsep yang sudah kalian kenal mulai dari SD dan SMP. Pada pembelajaran tentang operasi pada bilangan real kali ini, pengetahuan dasar yang harus kalian kuasai itu adalah tentang penjumlahan dan perkalian. Jadi kalian harus memahami itu dulu, harus menguasai tentang penjumlahan dan perkalian. Nah, bab operasi pada bilangan real ini meliputi 2 KD, yaitu KD 3.1 yang merupakan KD tentang pengetahuan, yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Serta adalah KD 4.1, yaitu KD keterampilan, menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, kalian diharapkan nanti di akhir pembelajaran kalian dapat mendefinisikan tentang bilangan berpangkat. Yang kedua, nanti kalian saya harapkan dapat membuat beberapa contoh ya tentang penggunaan dari sifat-sifat bilangan berpangkat tersebut. Pada kali ini kalian sudah duduk berkelompok pada masing-masing, menempati masing-masing kelompoknya. Di situ saya sudah menyiapkan 2 lembar kertas dan gunting. Nah, silahkan kalian mengambil 1 lembar kertas. Kalian potong kertas tersebut menjadi 2 bagian yang sama. Kalau sudah, masing-masing bagian itu kalian potong lagi menjadi 2 bagian yang sama. Kalau sudah, bagian tersebut kalian potong lagi menjadi 2 bagian yang sama. Sehingga nanti kalian menghitung jumlah potongan kertas nanti, potongan kertas yang kecil-kecil itu nanti jumlahnya harus sama dengan 32. Oke, silakan. Nah, sudah jadi kan 32 potongan kertas kecil-kecil tersebut. Nah, dari yang tadinya 1 lembar kertas dipotong menjadi 2, kemudian dipotong lagi menjadi 2, dipotong lagi menjadi 2, hingga menjadi 32 potongan kecil-kecil. Dari situ kalian pasti bisa membuat bentuk atau pola matematikanya ya. Bentuk atau pola matematikanya ini bagaimana? Yang dari 1 lembar kertas dipotong-potong-potong menjadi bagian yang sama sehingga menjadi 32 potongan kecil ya. Silakan nanti kalian membuat bentuk atau pola matematikanya. Nah, dari bentuk atau pola matematika tersebut, dari contoh kertas yang dipotong-potong tadi, kalian nanti bisa menyebutkan contoh sehari-hari yang mirip dengan kejadian seperti itu apa. Atau kalau kalian tidak menemui dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam pelajaran yang lainnya, misalnya dalam pelajaran IPA, biologi, IPS, atau pelajaran yang lainnya. Bisa nggak pola matematika yang sudah kalian buat diterapkan dalam permasalahan tersebut? Dari contoh kertas yang dipotong-potong tadi, dari yang utuh dipotong menjadi 2 hingga sampai menjadi 32 bagian. Dari sini kalian akan mengenal yang disebut dengan bilangan berpangkat. Nah, bisa kalian lihat di sini penulisan bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N sama dengan B. Nah, di mana A pangkat N sendiri itu adalah perkalian berulang dari A. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya hingga A-nya sebanyak N faktor. Nah, itu adalah yang disebut dengan bilangan berpangkat. Itu bisa dicari dengan menggunakan perkalian berulang.
Nah, jadi di sini konsep perkalian harus benar-benar kalian kuasai. Dari bentuk A pangkat N sama dengan B ini hanya disebut sebagai bilangan pokok atau dalam beberapa buku ditulis dengan basis. N-nya disebut dengan pangkat atau eksponen. Ya. Nah, sehingga yang mana yang disebut bilangan berpangkat? Nah, A pangkat N-nya inilah yang disebut dengan bilangan berpangkat. Hati-hati dalam penulisan pangkatnya. Letaknya di sebelah kanan dan penulisannya lebih tinggi, lebih ke atas dengan angka yang ukuran angkanya lebih kecil. Jadi seperti inilah yang disebut dengan bilangan berpangkat. Berikut ini adalah beberapa contoh bilangan berpangkat, ya, penggunaan bilangan berpangkat. Yang pertama, dalam pelajaran IPA, dalam pelajaran biologi, kalian sudah mengenal sel. Sel itu dapat membelah diri menjadi dua bagian yang sama, ya. Di sini konsep bilangan berpangkat itu dapat digunakan untuk menghitung banyaknya sel hasil pembelahan dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya dalam 1 detik satu sel itu dapat membelah menjadi 2. Nah, pada detik kedua membelah lagi menjadi 4. Nah, berapa banyaknya sel hasil pembelahan tadi? Misalnya setelah 30 menit, berapa banyaknya selnya? Seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan bilangan perhitungan bilangan berpangkat. Contoh yang kedua nanti dalam pelajaran ekonomi, di situ ada menghitung prediksi hasil ternak dengan menggunakan konsep rasio atau perbandingan. Contoh yang ketiga dalam pelajaran kimia. Nah, konsep bilangan berpangkat ini digunakan untuk menentukan pH atau tingkat keasaman suatu larutan. Contoh yang keempat, ini adalah dalam pelajaran fisika. Konsep bilangan berpangkat ini digunakan untuk menghitung induksi magnetik suatu kumparan magnet. Nah, dan masih banyak contoh lain yang ada di sekitar kita yang menggunakan konsep bilangan berpangkat. Saya akan sedikit mengulang kembali di sini bahwa bilangan berpangkat itu tadi merupakan suatu bilangan, bentuk bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor perkalian yang sama. Nah, perkalian bilangan-bilangan yang sama ini disebut dengan perkalian berulang. Contohnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, penulisan perkalian berulang yang panjang tersebut bisa kita sederhanakan menjadi bentuk bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 6. Nah, 3-nya di sini disebut sebagai basis atau bilangan pokok dan 6-nya di sini disebut sebagai pangkat atau eksponen. Setelah kalian mengenal definisi bilangan berpangkat, juga bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara menghitungnya, kita lanjutkan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat ini ada banyak sekali, ya, sekitar 7 atau 8 sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat ini pada pertemuan kali ini kalian cukup menuliskan 1 sampai 5 sifat bilangan berpangkatnya saja yang sering kita temui, yang sering ditemui. Nah, dari sifat-sifat tersebut kalian bisa membuat masing-masing dua contoh sederhana bagaimana penggunaan sifat-sifat tersebut. Di sini saya menuliskan beberapa sifat bilangan berpangkat, ya. Yang pertama adalah nomor 1, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Di sini kalian lihat syaratnya yang ada di sini adalah bilangan pokoknya harus sama, yaitu A. Yang nomor 2, sifat nomor 2. Yang nomor 1 tadi adalah bentuk perkalian, sekarang sifat nomor 2 adalah bentuk pembagian.
A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurangi N. Di sini yang perlu kalian perhatikan adalah syaratnya, yaitu bilangan pokoknya harus sama. Di sifat ini bilangan pokoknya adalah A. Sifat yang ketiga, A pangkat M dalam kurung dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Sudah jelas sekali nih. Yang nomor 4, sifat keempat, dalam kurung A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Sifat yang kelima, kalau sifat yang keempat itu adalah bilangan pokoknya berupa perkalian, maka sifat kelima bilangan pokoknya berupa pembagian, bentuk pembagian. Dalam kurung A per B pangkat M bisa ditulis sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sifat yang terakhir, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Setelah kalian mempelajari tentang definisi bilangan berpangkat yang dilanjutkan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat serta contohnya. Nah, sebelum pertemuan ini kita akhiri, nanti saya akan memberikan pertanyaan secara lisan kepada beberapa di antara kalian. Yang pertama, untuk menyebutkan kembali bagaimana definisi bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua, untuk membuat contoh atau menyebutkan contoh dari bilangan berpangkat. Kemudian selanjutnya untuk menghitung ke papan tulis ya, untuk menyelesaikan beberapa contoh soal matematika yang berkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat beserta penyelesaiannya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan mempelajari lebih dalam tentang penggunaan sifat-sifat bilangan berpangkat dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Terima kasih. Terima kasih, itulah pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.